Baik, para pejuang beli Indonesia di seluruh tanah air, kembali kita berjumpa di dalam Leader Forum Nasional dan hari ini tema kita adalah berbisnis, membangun bisnis dengan ilmu. Tadi pada segmen sebelumnya kita telah menghadirkan narasumber teman kita, salah satu pejuang beli Indonesia asal Pekalongan yang beliau adalah seorang juga fee coach di IBF, Mas Ruswanto yang hari ini hadir bersama istrinya Mbak Nur Syarifah. Dan para pejuang beli Indonesia seluruh tanah air, tadi beliau mengungkapkan bagaimana perjalanan bisnisnya. Memang bisnis itu tidak ditentukan oleh ukuran besarnya, tetapi ditentukan oleh seberapa kuat bisnis itu. Bisnis besar pun ternyata jika tidak memberikan Anda kekayaan, pun tidak ada gunanya juga kalau ternyata bisnis itu tidak mencetak uang, tetapi justru mencetak masalah dalam kehidupan Anda. Baik, setelah ini saya akan segera memanggil pemimpin Gerakan Beli Indonesia yang juga Presiden IBF, Bapak Insinyur Haji Happy Trenggono M.Com. Namun sekali lagi, sebelum kita memulai pada segmen ini, saya mengingatkan agar Anda semua, siapapun, kawan-kawan semua di seluruh tanah air untuk bisa berpartisipasi. Utamanya misalnya ketika ada persoalan yang berkaitan dengan tema kita hari ini, Anda bisa bertanya langsung di nomor 0812 melalui SMS 775 47081. 0812 775 47081. Karena pembahasan kita hari ini memang berkaitan dengan masalah pribadi, masalah keluarga, juga masalah bisnis. Seperti yang disampaikan oleh Mas Ruswanto dalam segmen sebelumnya tadi, bahwa dia mengalami perubahan besar di dalam kehidupan bisnisnya, kehidupan keluarga, bahkan di dalam kehidupannya bermasyarakat. Ada hal yang membuat dia sungguh bersemangat ketika dia mulai menerapkan ilmu di dalam cara dia berbisnis. Baik, Bapak Ibu sekalian dan para pejuang beli Indonesia di seluruh tanah air, kembali saat ini saya akan memanggil segera guru bisnis kita, juga adalah pemimpin kita, pemimpin Gerakan Beli Indonesia, dan saya panggil inilah Bapak Happy Trenggono M.Com. Assalamualaikum Pak Happy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar? Alhamdulillah baik. Masih sehat ya, paling tidak semakin semangat. Karena semakin banyak teman-teman nontonnya, saya pun semakin bersemangat, kira-kira gitu lah. Iya, baik, silakan duduk. Iya. Ya. Kita langsung pada persoalan aja ini. Iya. Jadi tadi Mas Ruswanto mengatakan banyak sekali dia memberikan testimoni tentang bagaimana kehidupan bisnis, kehidupan pribadi, kehidupan keluarganya berubah pesat. Iya, alhamdulillah. Setelah dia bertemu dengan IIBF pada tahun 2009 menurut beliau di sebuah masjid di Semarang ketika itu, dan ketika itu Pak Happy adalah sebagai seorang pembicara tamu yang diundang untuk mengisi forum itu. Sebenarnya apa sih yang disentuh di dalam IIBF itu sehingga orang bisa bangkit dari keterpurukannya? Ya, jadi Bang Aswandi ini orang Sumatera, jadi to the point. Ya. Jadi baru masuk udah langsung dibombardir gitu kan. Tapi boleh nggak saya itu menyapa dulu Bang? Oh iya, haruslah. Boleh. Saya pikir tadi sudah saya wakili. Iya, soalnya saya tadi habis Jumatan itu saya sempat lihat di sini ya. Jadi lihat di Semarang Mas Joko itu mondar-mandir nyiapin kamera gitu kan. Ya mau Skype. Itu mau Skype ya. Wah, beliau nggak tahu tuh kalau kita liatin ya kan. Ya terima kasih Mas Joko. Ya Semarang ini luar biasa sebagai tempat lahir Bang. Tempat lahir ya. Ya. Nah, di sini juga saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang hadir ya. Ada calon pengusaha yang segera bangkit ini di Bandung, terbang sebentar lagi ya, Mas Pandu sama Mbak Sari ya, terbang yang tinggi Mas ya, jangan terbang rendah gitu. Terbang rendah memang itu untuk pesawat aja, menghindari radar kan gitu, tapi kalau pengusaha terbangnya tinggi aja. Sama istrinya terima kasih Mas Hari ya, ini motivator ini beliau kan. Luar biasa juga ada Mas Roswanto dan keluarganya semua, terima kasih ya, mudah-mudahan jadi amal soleh hadir di sini ya. Jadi setiap dua minggu sekali ini kita udah dikontrak nih di sini jadi duduknya udah dikontrak. Nah jadi
juga teman-teman semua di seluruh Indonesia ya, kader IBF juga pejuang Beli Indonesia juga beberapa saya yakin banyak juga yang menonton ya. Jadi kemarin begitu selesai siaran saya langsung ditelepon sama satu media ya. Topiknya sama persis ya, mungkin mereka monitor juga ya. Nah, ini sebuah kebaikan, dan tinggal nih Bang Maswandi sama Mas Lulu sama Sodik ya, Mas Ibnu itu yang istiqomah biar acara ini itu bisa tetap memberikan semangat untuk teman-teman di daerah. Mengenai pertanyaan tadi gitu ya. Jadi sebelum saya jawab, mungkin tadi kan menyebut-nyebut wah kehidupannya berubah ya. Kebetulan kalau Mas Roswanto ini terakhir kali kita umroh bareng ya Mas ya. Maret kemarin di bersama-sama umroh Aqobah itu. Jadi satu hal yang banyak tidak difahami oleh para pengusaha Bang, gitu, bahwa sebenarnya bisnis itu bukan sebuah ilmu ekonomi, tetapi bisnis adalah ilmu kehidupan. Jadi makanya kenapa sih gitu, dalam berbisnis itu kita berbicara hitung-hitungan gitu, itu nggak cukup gitu. Kenapa sih di dalam berbisnis itu berbicara tentang aset aja nggak cukup gitu. Sementara banyak orang melihat, ketika melihat sebuah bisnis itu dilihat berapa kamu asetnya, berapa besar gitu, produknya seperti apa gitu kan, cabang berapa banyak gitu, bahkan ada yang lebih konyol lagi gitu kan, utangnya udah berapa banyak gitu. Jadi ini saya rasa adalah sebuah kesesatan dalam berpikir gitu. Kita tahu orang membuka sebuah bisnis yang sama gitu. Di dalam dunia ini gitu, kita itu tidak sendirian. Kalau ada seorang pengusaha mengatakan bisnis saya itu jelek gitu, kasih waktu saya 1 minggu, saya akan kasih contoh dia orang yang berbisnis sama tetapi berhasil gitu. Banyak gitu. Bisnis apapun gitu. Ada yang mengatakan bisnis rumah makan itu susah gitu. Banyak orang yang berhasil rumah makan gitu. Nah, ini ada satu rahasia gitu. Makanya dalam ini yang difahami oleh IBF gitu. Ketika kita itu ketemu dengan para pebisnis gitu. Kenapa sih gitu? Berbisnis itu harus sabar gitu. Orang bisnis nggak sabar nggak bakal jadi gitu. Memang harus sabar gitu. Tidak begitu kita itu. Kalau di dalam cash flow kita proyeksi itu kita bisa membuat bahwa begitu bulan pertama kita kasih angka tinggi itu bisa gitu. Bahkan dengan segala sesuatu orang itu kadang-kadang merekayasa itu juga luar biasa gitu. Sesudah itu hilang gitu. Nggak ada lagi bisnisnya gitu. Kenapa? Karena ada satu yang harus dibangun. Yang dibangun itu apa? Kepercayaan gitu misalnya. Trust itu. Trust itu bukan sebuah terminologi ekonomi gitu. Trust itu adalah sebuah terminologi kehidupan gitu. Apakah orang itu percaya kepada kita atau tidak? Itu ilmu kehidupan. Sabar itu juga bukan sebuah terminologi ekonomi. Sabar itu adalah sebuah terminologi kehidupan gitu. Maka ketika seseorang itu tidak bisa menguasai kehidupan gitu, nggak punya kehidupan gitu, yang kita lihat itu sangat jarang dia memiliki bisnis yang baik gitu. Jadi itulah sebuah pemahaman yang harus kita sadarin, yang harus kita miliki gitu. Jadi yang disentuh di dalam IBF itu apanya sebenarnya? Apakah kehidupannya atau justru ilmu bisnisnya dulu? Yang ilmu itu untuk apa gitu? Ilmu itu untuk manusia. Jadi yang disentuh itu adalah manusianya. Makanya berbeda dengan komunitas-komunitas yang lain barangkali ya gitu. Ketika mereka hanya berbicara kalau marketing ya marketing aja gitu ya kan. Tapi di IBF itu yang disentuh pertama kali itu adalah si pelaku gitu. Orangnya gitu.
Maka kan aneh gitu pertama kali orang datang gitu ya, biasanya yang lagi sulit kan yang datang gitu. Kita tanya gitu, bagaimana kehidupan dengan keluarga gitu. Itu sebuah iceberg gitu. Orang yang di dalam keluarganya itu misalnya tidak berantakan gitu misalnya gitu, bagaimana dia akan merapikan sesuatu yang lebih besar daripada itu. Itu logikanya di situ gitu. Di samping bahwa ada banyak hal aspek beyond gitu pengetahuan kita gitu yang memang bisa atau tidak bisa dijelaskan, memang sangat berpengaruh terhadap kehidupan di bisnis gitu. Jadi ilmu bisnis itu, berbisnis dengan menggunakan ilmu itu suatu keharusan. Iya. Mengapa? Ya, jadi mencari dunia itu dengan ilmu, mencari akhirat dengan ilmu. Bisnis itu, jadi begini Bang, maka kenapa sih gitu ya, kalau kita tinjau dari sisi logis ya, bahwa seorang pekerja gitu ya, kalau Anda bekerja gitu ya, Anda bekerja dulu reporter kan Bang ya, gitu, sekolahnya sampai kemana antum? Sampai Amerika. Sampai ke Amerika, keren nih Bang Aswandi ini gitu, sampai ke Amerika ya. Urusannya apa? Jadi reporter gitu. Jadi reporter aja mesti ke Amerika Bang. Gitu. Itu urusan reporter aja, reporting ya. Jadi Bang Aswandi ini dulu kalau ada yang paling susah-susah gitu, ketemu narasumber yang paling susah, beliau ini yang datang gitu. Kenapa? Dia punya ilmunya gitu kan. Gimana nembus itu siapa tuh yang mau jadi perdana menteri itu nggak jadi itu, yang Anwar Ibrahim dan sebagainya, yang lain nggak bisa tembus, antum bisa tembus gitu. Kemarin di penjara kan, gitu, di penjara kita lagi ini nih, lagi ada satu urusan nemuin orang, gitu. Wah, saya bilang ini Bang Aswandi ini kalau bawa kamera keren, tapi sayang di penjara, gitu kan. Begitu keluar, itu punya ada foto video, wah keren juga ini kan. Gitu, itu saya kaget itu Bang, ternyata antum punya ilmunya itu ya. Nah, dia seneng dia gitu. Nah itu ilmu, jadi bagaimana gitu kan mengerjakan hanya urusan reporter Bang gitu. Ada accounting butuh ilmu gitu kan. Jadi bagaimana saya sampai hari ini gitu nggak bisa memahami gitu. Debit kredit itu pusing saya gitu ya kan. Orang ngutangin kita gitu kan, dia disebut kreditor, padahal kita yang kredit gitu kan. Kadang-kadang pusing, udahlah itu urusannya. Kalau di tempat saya ada manajernya nama Pak Nasrallah aja deh Pak. Gitu, 2 kata ini susah. Itu ilmu Bang gitu kan. Apalagi gitu mau jadi pengusaha yang diurusin nih gitu. Ada accountingnya gitu paling enggak kan, ada keuangannya gitu, ada urusan mana? Urusan orang gitu kan, orang ada urusan produksi gitu. Ini semua ilmu gitu. Dan tanpa ilmu bagaimana gitu? Antum aja urusan kamera aja, urusan mewawancarai orang aja pakai ilmu gitu. Jadi berbisnis harus dengan ilmu gitu. Tanpa dengan ilmu ya kita bisa nyampe ke tempat yang keliru gitu. Nah, pengen nggak tahu ke tempat yang keliru itu Bang? Apa itu? Nah, contohnya terlilit dalam hutang itu tempat yang keliru. Kita kan pengen kaya orang berbisnis, ya kan? Gitu. Kok nyampenya sini Pak? Gitu. Gimana ceritanya? Lah gimana kalian nggak punya ilmunya, gitu kan? Ada orang yang udah dapat profit nih kan, gitu. Wah seneng udah, pesta sana sini. Tapi tanya sama istrinya, mah duitnya pada kemana ya? Kok tiap bulan ngutang aja. Kenapa bisa begitu? Dia nggak tahu gitu, nggak tahu apa yang harus sebetulnya apa yang harus dikerjakan gitu. Jualan udah, untung udah, duit nggak ada gitu. Nah itu dibutuhkan ilmu Bang gitu. Tanpa ilmu kita akan tersesat. Gitu, tersesat. Nah kelihatannya minggu ini kata-kata sesat itu
Agak cukup banyak. populer juga ya di IBF ya. Iya. Cari termasuk tadi beberapa quote yang bicara soal kesesatan. Ya itu dia. Ya juga dan Iya, itu punya Kang Heri di Bandung itu iya, sebetulnya iya. ya. Kita harus bicarakan kesesatan agar kita tidak masuk dari orang-orang yang sesat. Ya. Tapi ada yang unik memang. Iya. Kalau tadi misalnya di beberapa komunitas bisnis Iya. yang menjadi stressingnya hanya mungkin marketing Iya. atau mungkin financing dan Iya. lain-lain. Tetapi di IBF itu justru sangat komprehensif. Bahkan ada satu hal yang sangat disentuh diperhatikan di IBF, spiritualitas. Iya. Mengapa sebenarnya? Ya. Jadi kalau ada yang spesialisasi gitu baik-baik aja gitu, bahwa hanya marketing bukannya salah gitu. Marketing kita butuhkan gitu, tetapi tidak cukup gitu. Nah, memang di Indonesia itu kita menghadapi sebuah persoalan di mana pembangunan karakter, kewirausahaan, ya entrepreneurship gitu, leadership gitu, itu jarang mendapat perhatian gitu. Artinya begini Bang, kalau kita lihat angka entrepreneur saja kecil gitu kan, gitu. Kenapa sih kecil gitu? Karena nggak dapat perhatian sebetulnya. Jadi tidak menjadi perhatian, tidak menjadi sebuah budaya gitu, sehingga angkanya kecil gitu. Nah, yang kecil ini pun itu tumbuh dengan berbagai cara yang tidak disupport oleh sebuah lingkungan besar gitu. Hal yang paling gampang contoh ya di Indonesia, orang ketika seorang pengusaha ketemu dengan pengusaha, itu ngomongin masalah itu gitu, sebuah aib gitu, gengsi gitu. Padahal yang namanya masalah itu ya deket dengan pengusaha. Lo pengusaha Bang gitu, marketing diurusin, tim diurusin. Maka oleh Allah itu dijanjikan kan gitu. Wah, menjadi pengusaha itu dibuka itu berapa pintu rezeki? 9 pintu rezeki. dari 10. Dari 10. Yang tidak pernah dibicarakan, kalau pintunya itu yang dibuka 9 gitu, yang dijagain itu harus 9 gitu. Kalau yang satu yang dijagain cuma 1 gitu kan. Jadi persoalannya itu jauh lebih banyak gitu. Nah, dengan sebuah konsep ketertutupan, karena sebetulnya budaya kita ya gitu, gengsi, seolah-olah kalau jadi pengusaha mesti wah hebat lah gitu, paling kaya, paling gagah, paling banyak duitnya, paling banyak utangnya juga ternyata kan. Nah, ini sebuah kondisi di Indonesia. Nah, sedangkan kalau kita lihat dibandingkan dengan di negara lain gitu ya. Kalau saya membandingkan contohnya di Amerika ya. Di Amerika itu orang punya masalah itu biasa gitu, ngobrol begini gitu. Bahkan ya karena nilai-nilai barat ya, orang tanya gaji itu ya biasa juga gitu. How much money you can make a month gitu. Itu sesuatu pertanyaan yang biasa. Tetapi artinya kalau itu aja biasa ditanyakan, apalagi kalau cuman gue jualan ngedrop banget gitu. Kenapa ya kok tiba-tiba kini orang-orang ini pada membatalkan? Itu dibicarakan gitu. Wah, saya ini macet ini gimana ya menghandle gitu. Nah, ini dibicarakan. Di Indonesia enggak gitu. Makanya ini positioning sebuah misi yang diambil oleh IIBF gitu. Bagaimana IIBF itu bisa menjadi tempat bagi para pengusaha untuk membangun dirinya gitu, membuka persoalan-persoalannya dan membahas semua yang menjadi tantangan gitu yang dihadapi oleh para pengusaha di Indonesia. Oke, baik Pak Ebi, kita akan break sejenak. Para pejuang beli Indonesia di seluruh tanah air, kembali saya mengingatkan untuk Anda yang ingin bertanya, tolong cantumkan nama di belakang pertanyaan itu dan dari kota mana, sebab biar kita bisa mendeteksi atau mengetahui bahwa Bapak Ibu sekalian dari mana berasal. Bisa langsung ke SMS ke nomor 0812 775 47081. Saya bacakan pelan-pelan sekali lagi, 0812 775 47081. Atau Anda bisa juga melalui email di live@depresenter.asia. Jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah Anda menikmati beberapa quote berikut ini.